Kalau PB Airi sendiri sebelumnya kan bukan Airi sih, Pak. Awalnya tuh AIJ. Salah satu bagian dari proses di situ supaya anak-anak itu berkembangnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, kembali lagi nih di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Taris selaku host di sini. Dalam episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial loh, karena nanti kita akan berbincang-bincang dengan owner dan juga pelatih dari salah satu perkumpulan bulu tangkis yang ada di Kabupaten Malang. Siapa lagi kalau bukan PB Airi, yaitu Mas Ilham dan juga Mas Akmal. Nanti kita bakalan seru-seruan bareng loh, maka dari itu gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Baik. Perasaannya gimana nih Mas diajak podcast, nervous atau gimana nih? Enggak sih, Mbak. Soalnya biasa ngobrol. Oh, biasa ngobrol ya. Oke, siap-siap. Mas Ilham dan juga Mas Akmal. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih mengenai sejarah berdirinya klub PB Airi ini seperti apa. Mungkin bisa diceritakan dari Mas Ilham dulu? Oke, kalau bicara sejarah Mbak ya, mungkin agak rumit sih sebenarnya kalau dijelasin. Oke, rumit gimana tuh Mas? Rumitnya itu gini, dari kan kita awal ngelatih bareng kan ikut jadi asisten dulu. Jadi asisten dulu selama 1 tahun lebih ya. Habis itu kita nongkrong di pinggir rel kereta sambil ngopi. Oh begitu. Iya. Sambil basa-basi ya ngomongin masalah bulu tangkis. Akhirnya punya pemikiran kalau bahasa Malangannya ya apa cak ya misalnya dewe gawe klub lah. Asik. Terus nyatuin tujuan kayak gitu-gitu, sharing pikiran. Akhirnya ya alhamdulillah dengan dorongan beberapa dulu tuh wali atlet privat yang bantu kita pada dorong. mulanya ya. Iya, terus di situ ya udah kita urus semuanya dari mulai cari lokasi, akhirnya beraniin bikin SK dan lain-lain tuh. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti Mas Ilham ini adalah owner sekaligus pelatih juga ya di PB Airi ya? Kita owner sekaligus pelatih juga. Oke, luar biasa sekali. Berarti Mas Akmal memang juga udah hadir dari awal sejarah terbentuknya PB Airi ya? Oke, luar biasa. Nah berarti PB Airi ini udah ada sejak tahun berapa nih Mas? Kalau boleh tahu. Kalau PB Airi sendiri sebelumnya kan bukan Airi sih Pak. Awalnya tuh AIJ. Kalau orang nanya AIC apa ya kita jawabnya tuh agak ya malu-malu tapi ya tegas gitu. Ambil dari nama kita dulu AIC. Terus habis itu kalau Airi sendiri itu baru di tahun 2023 itu di bulan Oktober itu baru jadi Airi. Kalau sebelumnya itu AIC, ambil dari nama kita. AIC itu sendiri di tahun? AIC di tahun 2000, kalau dari 3 tahun dari sekarang 2021. Oh, berarti baru aja ya berganti nama menjadi Airi. Kalau boleh tahu alasan berganti nama dan juga arti dari Airi sendiri ini apa sih, Mas? Mungkin boleh dong diceritain ke sahabat bulu tangkis yang ada di rumah. Iya. Jadi perubahan dari AIC ke Airi ini sebetulnya ini, Mbak. Kita ini, saya sama Silem ini kan pertama kan mencari nama AIC itu kan membuat nama itu kan seperti menarik dan lain-lain. Kita Brand berpikir ya. keras, membranding lah. Kita berpikir keras.
buat nama apa ya klub ini ya. Terus akhirnya nyari-nyari itu kok feelingnya itu nama kita gitu loh. Dari nama kita gitu. Jadi kita kan mempertahankan itu kan ya. Terus kok lambat laun ada dulu waktu pertandingan di mana ya? Kalau nggak salah di Bali ya, di Bali. Sirnas Bali dulu pernah ikut. Di situ ada nama juga AIC juga sama. Nah itu AIC Famindo. Dari Bekasi ya Pak ya. Nah terus itu kita sempat berpikir mau pindah nama itu ya dari situ sebenarnya. Rebranding begitu ya. Gitu. Karena gini alasannya itu kita waktu main ada atlet kita main nih, AIC nih main. Terus misalnya dia menang apa gimana itu. Terus orang-orang luar atau wali-wali yang lain ya yang lihat mainnya dia tanya, "Ini AIC Famindo ya?" gitu. Oh, gitu. Ceritanya gitu. Makanya di rebranding begitu ya. Oke, luar biasa. Nah, Mas Ilham dan juga Mas Akmal, dari rebranding nama ini menjadi AIRI, apakah juga ada perbedaan tertentu mungkin dari sistem pengajarannya atau tetap sama aja, cuman beda nama? Kalau buat sistem pengajarannya sih sama sih Mbak. Kalau buat mekanisme pelatihan dan lain-lain itu sama aja. Cuman di AIRI sendiri kita juga punya visi misi tambahan gitu. Di situ kayak tujuan lah, kita anggap aja tujuan. Sekalian kita mengganti nama karena AIC itu benar-benar melekat ya kan. Kalau kita bahas masalah AIC sedikit terharu sebenarnya. Ya kayak gitulah. Proses yang panjang ya Mas ya. Prosesnya panjang banget itu. Jadi ketika kita mau ganti AIRI ya udah kita kasih tujuan sama apa sih arah klub ini nanti ke depannya, akhirnya ya jadi AIRI ini sekalian tujuan yang baru. Kalau untuk masalah pelatihan insya Allah kita juga sama dan mau berkembang lah, mau belajar. Tadi Mas Ilham berbicara mengenai arah gerak begitu ya dan juga visi misi. Kalau boleh tahu visi misi dari PB AIRI ini seperti apa Mas? Untuk visi misi sendiri kita ambil langsung kayak umumnya lah Mbak ya. Kalau dulu kan kita ada beberapa poin di visi misi tersebut. Kalau untuk sekarang kita satu tujuan, karena kita lihat juga di PBSI Kabupaten Malang ini juga berkembang banget. Jadi dari sebelumnya sudah baik, sekarang menjadi sangat lebih baik. Jadi itu kita support. Salah satu visi misi kita sendiri untuk klub ini jadi sebuah rujukan lah untuk Puslat sendiri, PBSI Kabupaten Malang sendiri itu atlet-atlet kita bisa membantu. Jadi kayak kasarannya ya kita mengabdi buat PBSI Kabupaten Malang, PBSI Jawa Timur dan PBSI Nasional untuk menyumbangkan atlet-atlet AIRI itu supaya jadi terkenal juara gitu ya, membantu mencetak atlet ya menjadi atlet yang berprestasi. Oke, luar biasa sekali. Nah tadi kita udah bincang-bincang nih sahabat bulu tangkis mengenai visi dan juga misi dari klub. Terus tadi juga ada cerita unik dan mengharukan gitu ya. Dari awal mula namanya dari AIC begitu ya, lalu berubah menjadi PB AIRI. Nah sekarang nih kalau misalnya ada sahabat bulu tangkis yang tertarik untuk join gitu ya di PB AIRI, apakah kiranya ada syarat dan juga mekanisme tertentu? Ya, jadi di PB AIC yang dulu yang pindah ke AIRI sekarang tetap sama ya untuk masalah penerimaan atlet. Kita di AIRI ini buka 2 tim ya. Jadi jadi ada tim pembinaan dan ada tim prestasi. Kalau khusus buat tim pembinaan itu bagi atlet yang masih awam ya sama bulu tangkis. Jadi dia kepingin pemula ya, kepingin bermain bulu tangkis dan lain-lain. Terus ada yang tim prestasi itu fokusnya buat dia memang ingin berkarir di bulu tangkis. Kan kita lihat kalau di bulu tangkis ini kan ada macam-macam kan tujuannya. Ada yang mengisi waktu luang, ada yang ingin membentuk apa ya? Kejuaraan membentuk, gitu ya. Membentuk apa sih kalau bilang itu bakat-bakat lah, mencari bakat-bakat, menggali-gali bakat lah itu. Terus ada yang fokus di prestasi. Nah kalau yang kita ini pembinaan dan ada yang di prestasi. Kalau di prestasi udah benar-benar kita fokuskan ke karirnya atlet. Jadi mulai dari dia usia masih pembinaan ya, usia dini, anak gitu kita sudah kasih pandangan lah buat kedepannya karir seorang bulu tangkis ini seperti apa. Benar-benar didampingi ya. Jadi kalau masalah kriteria tadi Mbak ya, kalau kriteria di pembinaan kita nggak ada
kriteria yang khusus ya. Jadi semua umur, tapi kita khususkan di situ ya. Kita khususkan untuk usia-usia yang masih usia dini ya. Usia dini usia berapa, Mas? Usia dini sekitar 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Segituan lah, 9, 10, 11 lah. Itu yang kita prioritaskan ya. Dalam artian seperti ini, Mbak. Dia kita pantau ketika dia masuk, ada bakat tertentu di dia bulu tangkis, kita lebih pantau di situ. Tapi kita juga nggak membatasi buat pembinaan. Membatasi seperti anak-anak SMP, SMA yang ingin meluangkan waktu buat olahraga bulu tangkis, kita juga terima. Nah, itu kriteria untuk di pembinaan ya. Kalau di prestasi kita sudah harus benar-benar matok. Jadi kita lihat kemampuan mereka. Dia nih di usia apa nih misalnya ya. Misalnya kita lihat dia di usia pemula sekitaran 13 tahun. Tapi dia nggak punya skill yang mumpuni dan lain-lain. Jadi kita nggak akan memaksakan di situ. Jadi kita jalannya masuk prestasi harus benar-benar dipertimbangkan lah seperti itu. Karena kan gini, Mbak. Kenapa kok di prestasi dipertimbangkan? Karena latihan kita di klub itu pagi sore. Nah, jadi otomatis di situ juga harus mengorbankan sekolah. Ya memang kita sekolah dan pendidikan dan olahraga ini kepinginnya jalan bareng. Tapi kan ya nggak bisa ya, Mbak ya. Kalau harus saya bisa berkorban kalau terus ya. terang dari saya sendiri ya nggak bisa, Mbak. Jadi harus benar-benar ada yang dikorbankan salah satu. Biar hasilnya juga maksimal gitu. Oke. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan kalau di kriteria prestasi ya. Berarti untuk masuk ke kriteria prestasi ini perlu ada pretest terlebih dahulu ya? Benar, ya ada pretest dulu. Jadi kita suruh ada pretestnya game sama sudah tes lah pokok game teknik. Habis itu ada tes fisik juga. Gitu. Oke. Berarti melalui seleksi yang cukup ketat juga ya, Mas ya. Nah, ngomong-ngomong soal kategori usia, untuk kategori usia sendiri di PB AIRI ini apakah ada batasan atau bagaimana? Nggak ada. Kalau di PBI ini juga nggak ada usia batasan ya. Kita sampai dewasa pun ya nerima gitu. Cuman kan ya itu nanti ada di tantangan klub untuk mengambil atlet yang sudah usianya remaja, taruna dan dewasa udah umur ya 17 lebih lah gitu kan, ada tantangan tersendiri ya, Mbak. Jadi mungkin kebanyakan kita fokusnya ada di pembibitan. Jadi pembentukan atlet mulai dini. Oke, berarti fokusnya memang lebih ke anak-anak menuju remaja begitu ya. Siap. Nah, Mas, tadi kita udah ngobrolin soal syarat masuknya juga, terus juga kategori usia tertentu dalam masuk klub ini, terus tadi juga ada 2 jenis kelas gitu ya. Ada kelas yang memang khusus pembinaan, ada kelas yang memang khusus kejuaraan begitu ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang ada berapa total atlet yang masuk ke PB AIRI? Untuk total atlet sekarang kita ada 15 atlet sama beberapa waktu lalu ada yang masuk lagi baru 15 atlet dan ya alhamdulillah dari 15 itu ada yang masuk di Puslat. Puslat Cup ya yang di tahun. Oke, luar biasa. Berarti memang didampingi dari awal ya sampai masuk ke Puslat, terus nanti juga sampai kejuaraan tetap didampingi begitu ya? Iya, tetap kita dampingi. Oke. Kalau boleh tahu strategi pembelajaran apa sih yang Mas Ilham dan juga Mas Akmal terapkan di PB AIRI ini? Untuk strategi pembelajaran ya kita gini, jadi untuk di PB AIRI sendiri kita selain dari sisi pengalaman buat untuk strategi pembelajarannya dari keilmuan juga. Jadi kan kita alumni dari UM juga, dari kepelatihan sendiri, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Itu kita terapin semua, jadi nggak cuma berbasic sama pengalaman tapi sains sportnya kita pakai juga untuk metode pembelajarannya ke anak-anak juga. Jadi tetap jalan lah, Mbak. Yang tadi katanya Mas Akmal juga sama, kita nggak bisa terlalu balance antara sekolah sama latihan, harus ada yang dikorbankan. Dari di situ kita edukasi juga ke anak-anak itu ada, jadi tetap. Berarti memang dikemas tidak hanya ke fisiknya tapi juga mental para atlet gitu ya, agar bisa survive gitu ya di dunia bulu tangkis ini. Oke, kalau dari Mas Akmal sendiri ada tambahan? Nggak ada ya, pasti sejalan ya. Kita soalnya gini, Mbak, kita kalau kita masalah strategi dan lain-lain sudah saling
saling melengkapi iya, ya satu sama lain. Oke. Berarti tadi ini lulusan yang sama ya di UM, satu angkatan Iya, atau satu bagaimana? angkatan, jadi satu kelas lah dulu. Berarti memang Satu sudah kelas, iya. sahabat karib ya dari kuliah. Dari kuliah sampai sekarang udah. Oke, wah luar biasa sekali loh, akhirnya bisa mewujudkan PB ya, perkumpulan bulu tangkis sendiri ya, itu luar biasa. Oke. Nah, Mas, kira-kira apa aja sih tantangan dan juga hambatan? Kan ini udah kurang lebih 4 tahun ya berjalan ya, perkumpulan bulu tangkis ini. Selama mengurusi klub itu apakah ada hambatan gitu atau challenges gitu yang dirasakan? Kalau tantangan Mbak ya, kita bicara tantangan nih Mbak, banyak banget tantangan ya, mulai dari Aduh. awal sering kumpul sama orang Kediri kan Mbak, ini orang Kediri. Oh, Iya, Kediri Pride Kediri, ya. Kediri. Oke. Omongannya sering beh peye gitu. Oke. Jadi ke bawah Mbak. Jadi kalau masalah tantangan sih kita benar-benar mulai dari AIC sampai di AIRI benar-benar saya sama Silam ini ngerasain apa itu tantangan kan, karena gini kalau masalah bisnis jarang loh kita jalan 2 orang. Iya Biasanya sih. kan 2 orang itu kan jalan mesti ada apa-apanya di sebuah perjalanan itu. Dan ya gini saya ngomong ini bukan berarti apa ya sombong atau gimana atau ingin memamerkan, enggak, jadi cuman sekedar sharing aja. Jadi di jalan bisnisnya kita berdua selama 4 tahun ini ya pasti lika-likunya waduh nggak karu-karuan. Udah kayak apa ya, kayak kalau bilang itu pasangan Roller hidup lah coaster. ya, harus sama-sama tahu ini kepingin gini, ini kepingin gini ya. Jadi Baik. kalau saya sih pribadi itu yang hambatan yang paling utama yang kita harus hadapi kan ya di situ. Menyatukan visi ya. Menyatukan visi itu jadi satu itu perlu proses dan kita sama-sama toleransinya sama-sama tinggi. Jadi ya cepat Mbak, bisa nyatunya cepat. Terus kalau tantangan masalah klub itu juga ya banyak lah Mbak ya, masalah penambahan atlet, penarian atlet, terus juga masalah finansialnya. Jadi tantangan-tantangan seperti itu kita lewatinya itu step by step. Jadi kita enggak apa yang terlalu mematok cita-cita yang terlalu tinggi dengan kepingin instan dan lain-lain, kita enggak di situ. Jadi kita bisa melewatinya karena itu. Kita percaya step by step pertama. Realistis ya. Pelan-pelan. Ya, sempat goncang-gancing ya. Sempat goncang-gancing sudah mau benar-benar sudah mau buyar atau gimana. Di tahun keberapa itu Mas kalau boleh tahu? Itu 2023 ya, 2023. Oke. Iya, itu sudah posisi ya namanya Mbak ya, apa namanya bisnis ya, ini kan hitungannya bisnis ya. Kalau kita bicara owner kan ini bisnis ya. Betul. Ya, sudah mulai finansial klub, finansial bisnisnya sudah mulai turun, kita sudah mulai agak goncang, pikiran kemana-mana, tapi tetap kita balikan lagi visi misi kita kayak gini. Awalnya seperti kita apa gitu ya. perjuangan kita dulu kayak gini. Jadi akhirnya kita balik lagi, semangat lagi, pelan-pelan. Sempat habis kan Mbak. Atletnya kan sempat sedikit. Kan kalau klub ya mungkin dari klub-klub lain lah sama mungkin. Ada naik turunnya kan. Betul. Kadang banyak, kadang enggak. Kalau pas dulu AIC pernah kita sampai 30 atlet pernah. Terus turun terus nambah lagi, terus turun lagi lah sampai di titik terendah benar-benar enggak. Kayak udah enggak ada gitu, enggak ada harapan gitu. Ternyata salah. Berarti cara untuk mengatasinya itu komunikasi ya, komunikasi yang baik. Komunikasi dan selalu ingatlah tujuan utama kita buat klub ini apa. Jadi sehingga ya samalah kita selalu ngasih motivasi ke atlet seperti apa dan gimana ngasih motivasi itu buat kita kalau kita nyerah di sini kita malu gitu loh. Iya, jadi kayak semangat karena atlet juga ya. Iya. Oke. Kalau dari sudut pandang Mas Ilham sendiri bagaimana nih? Mungkin kalau dari saya sendiri nggak jauh beda Mbak, guys. Setiap hari bareng terus ya, pagi sore bareng kayak orang-orang juluki sampai upin ipin sampai aduh nggak jelas itu orang-orang. Jadi kalau mungkin nggak cuma di AIRI aja Mbak ya, mungkin dari beberapa klub lain itu dari finansial dan lain-lain itu pasti ada. Tapi kan balik lagi kalau kita benar-benar buat sharing ilmu atau ngasih ilmu ya itu dipapras lah kasarnya nih, kita tabrak di situ. Untuk kendala yang paling sebenarnya kendala itu ketika anak-anak atau atlet itu
ada 100% ikut campur dari wali atlet. Itu salah satunya. Kita tetap butuh support dari wali atlet Iya. dan lain-lain, tapi setelah semisal ada kayak tidak setujunya dengan pelatih dan lain-lain, itu yang jadi beberapa problem juga sebenarnya. Dan kita juga sebenarnya juga komitmen, Mbak. Kalau misal kayak kita udah melatih ya wis apa jari gini, apa kata kita gitu. Apa kata kita, ilmu yang kita kasihkan ya udah, itu kita kasihkan. Tapi ya alhamdulillahnya semua itu sudah teratasi, jadi kayak wali atletnya juga support, diajak komunikasi juga baik, yaitu yang jadi jalan keluar buat masalah-masalah di AIRI. Oh ya, satu lagi sama di pendanaan, Mbak, mungkin itu kan paling krusial, Mbak, kalau misal kita bicara sebagai owner tadi kata Mas Akmal ya. Betul. Ya di dunia bulu tangkis ini nggak tahu kenapa ya kok sulit banget buat nyari sponsor. Nah itu salah satunya, mungkin karena kan dari PBSI Kabupaten Malang yang sekarang itu kan benar-benar mendukung dari mulai klub yang kecil sampai yang ada tujuan buat berkembang itu dibantu ya. Salah satunya kayak Google Steer ini itu bisa membantu juga. Ya alhamdulillahnya kita tambah semangatnya di situ. Oke. Semoga ada sahabat bulu tangkis yang bersedia begitu ya menjadi sponsor dari PB AIRI ya setelah menonton ini, kan rezeki nggak ada yang tahu ya Mas ya. Oke, luar biasa. Berarti tadi memang tantangannya itu adalah komunikasi sih ya tadi ya, baik itu antar owner, antar pelatih dan juga ke wali atlet juga ya. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang juga tetap berjalan dan berdiri dengan kokoh ya PB AIRI. Semoga juga terus begitu sampai beberapa tahun ke depan gitu ya. Amin. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas tantangan secara umum nih. Kalau tantangan dalam mengajar para atlet nih, apakah ada challenge tertentu gitu? Kalau dari saya itu kita mulai dari dasar, Mbak. Kalau kita mulai dari dasar itu tantangannya harus sabar, benar-benar sabar. Jadi kan kita juga ngalami ngasih apa ya namanya buat anak ini biar cepat bisa gimana, kan itu proses juga itu yang bikin. Kalau mulai beranjak dari kategori udah misal 1 tahun pelatihan pertama masuk tahun kedua itu udah mulai bisa diatur itu lebih gampang sih sebenarnya. Pendekatan yang agak sulit itu ke atletnya, kadang ada atlet yang manja, ada atlet yang dikasih tahu juga berani jawab, karakternya beda-beda ya, unik ya. Gitu. Jadi ya beberapa kendala di situ sih, kan kita kategorinya kan masih muda, Mbak ya, walaupun saya sendiri ya masih muda. Iya. Ya masih muda, jadi atlet-atlet itu kita anggap sebagai adik kita sendiri. Jadi ya apa membangun chemistry-nya pelatih sama atlet itu harus ada. Di situ yang kita coba bangun terus trust-nya mereka ke kita. Kadang kan ada kayak mereka berani cerita ke pelatih tapi nggak berani cerita ke orang tua. Hal-hal kayak gitu yang sesekali menyambung komunikasi kita juga sama beberapa wali atlet. Hal-hal kayak gitu. Jadi kita memposisikan nggak cuma sebagai pelatih. Ketika di luar pelatihan kita kumpul sama mereka ya anggap sebagai kakak. Sebagai teman gitu. ya, Teman, kakak. Tapi ketika udah masuk program ya udah kita marah, pakai beberapa kalimat-kalimat yang bikin mereka sakit hati itu sering juga. Mereka ya tapi alhamdulillahnya mereka udah tahu karakter kita itu, Pak. Jadi saling memahami ya. Kalau ada atlet-atlet baru yang kita jangan kaget lah. Nanti karakter pelatihnya kayak gimana, pengenalan gitu. Oke, berarti tadi emang butuh kesabaran gitu ya, dan juga ada beberapa metode tertentu ya dalam menghadapi beberapa atlet gitu ya. Mengingat beragam juga karakter dari masing-masing atlet begitu ya. Kalau dari Mas Akmal ada tambahan? Kalau dari saya mungkin tantangan ngelatih itu gini Mbak ya, jadi hampir sama lah seperti Mas Ilham, masalah kesabaran, telaten lah Mbak ya menghadapi usia-usia bubitan. Tapi di sisi lain kita juga yang paling jadi challenge itu kita klub baru di Kabupaten Malang, kita kepingin membuktikan gitu loh, kalau klub kita ini walaupun masih baru dan membibit orang-orang yang baru, kita nggak kalah gitu di situ. Tetap berkualitas gitu ya. Di situ. Ya, jadi itu mungkin tantangan-tantangan yang selama ini kita hadapi dengan dengan membalancing masalah tadi, karakter-karakter atlet yang berbeda-beda. Jadi kita cari cara gimana caranya biar
dari masalah itu tadi membuahkan lah hasil yang maksimal atau kualitas yang Oke. bagus. Mantap. Nah, ngobrolin soal pembuktian ya tadi ya Mas ya. Kita kan sudah berjalan maksudnya klubnya sudah berjalan kan kurang lebih kan 4 tahun ya Mas ya. Nah, kira-kira achievement atau penghargaan apa sih yang sudah diraih oleh PB AIRI gitu ya? Baik dari sebelum namanya AIC sampai sekarang jadi AIRI. Kalau untuk beberapa penghargaan selama 3 tahun dan 4 tahun berjalan ini, alhamdulillah dari beberapa trofi yang kita kumpulkan yang tahun kemarin itu ke Jurkap dapat beberapa juara dari Wah, luar kategori biasa. usia anak ya, usia dini, anak sama pemula putri, remaja. remaja itu ke Jurkap kemarin alhamdulillah bawa. Terus yang terbaru itu Ganesha Aldino itu juga dapat podium nomor 2. Terus ya tahun-tahun sebelumnya di AIRI juga ada sih Mbak, tapi cuma kita sudah agak lupa kali itu. Ada beberapa trofi yang termasuk di Kejurkap juga atau di turnamen di luar juga. Turnamen prestis lah ya. Berarti memang PB AIRI ini nggak kaleng-kaleng loh sahabat bulu tangkis ya, meskipun baru tapi juga bisa mencetak banyak prestasi bagi para atletnya juga ya, dan pastinya juga menciptakan suasana yang nyaman bagi para atlet bulu tangkis. Oke. Nah, Mas, untuk kondisi dan perkembangan klub saat ini seperti apa sih di tahun 2024 ini? Kalau kondisi klub untuk saat ini Mbak ya mungkin ini kita bilang ya Mbak, kita bilang sudah mulai stabil di sini. Oke. Stabil, jadi kita dalam Alhamdulillah. kondisi aman ya. Kondisi aman. Cuman seperti ini Mbak, amannya itu aman dari dalam hal seperti apa? Jadi banyak ya faktornya. Saya dalam istilah mengatakan aman ini dalam segi finansial misalkan. Itu kita dalam kondisi masih aman-aman aja. Terus ada yang namanya masalah achievement tadi ya. Achievement kan kita juga agak percaya diri dan kita agak bangga lah. Bangganya dalam artian kita gini Mbak, mampu membawa atlet-atlet AIRI ini bisa masuk puslat, itu kan jadi salah satu prestis tersendiri ya. Jadi di situ kita katakan keadaan seperti ini ya kita ya bangga ya, seneng ya, aman lah pokoknya gitu. Dan akhirnya menjadi semangat ya untuk perkembangan klub kedepannya begitu ya. Oke. Nah, kira-kira Mas Ilham dan juga Mas Akmal, apakah ada target tertentu nih di tahun 2024? Misalnya di tahun 2024 PB AIRI mau ada perkembangan apa? Misalnya renovasi amenitas atau mungkin mau mencapai kejuaraan apa gitu? Apakah ada target tertentu? Jadi kalau target di klub sendiri, kita ingin ya nanti progresnya demi bulan, demi waktu yang kita lewati, kita kepingin buat itu ada progres, nanti ingin buat audisi. Audisi. Jadi ingin membuat audisi yang sekiranya bisa membantu atlet-atlet di Kabupaten Malang ini. Jadi membantu membentuk karir mereka, jadi melewati progres adanya audisi nanti di AIRI. Itu untuk perkembangan klub ya. Jadi kita fokusnya untuk penambahan atlet, dan kita juga di situ didampingi dengan ketika atlet nanti mempunyai skill yang bagus, mempunyai karir yang bagus, itu nanti kita akan support penuh di situ. Jadi untuk sistem audisinya seperti itu Mbak ya. Tapi itu masih masih rencana aja. Jadi ya doakan saja semoga ya, amin ya. Jadi ikhtiar bersama ini bisa membuahkan hasil begitu ya. Oke. Terus kalau buat pertandingan di bulan Juni Mas. Juni tanggal 3 nanti AIRI mau ikut di Jateng Open. Oke. Semoga berhasil ya Mas ya. Amin. Ya. Berapa atlet yang diberangkatkan? Atlet yang berangkat ada 6. Ada 6. Lumayan banyak ya? Iya, ada 6 atlet, dan ya di situ kita gini Mbak. Setiap kita berangkat pertandingan, kita tidak terlalu ingin terlalu muluk-muluk sampai menargetkan atlet ini harus juara. Terlalu ambisi gitu ya? Terlalu ambis, karena kita juga awalnya klub ini kan berproses, kita juga mengikuti pertandingan dan lain-lain juga proses. Jadi nggak harus langsung kita pasti gini
Karena nanti takutnya gini, ini disclaimer dulu ya. Iya. Jadi ngomong masalah target kita bukan seolah-olah kita ikut Jateng ini kita klub yang sok-sokan gimana ke anak-anak yang sudah top enggak lah, enggak gitu. Jadi kita fokusnya memang kita cari pengalaman di sana. Kalau bisa kita bawa euforia yang ada di Jawa Tengah. Nanti ketika ada pertandingan di Kabupaten Malang kita bisa bentuk bareng. Betul. Melihat strategi pemain juga Benar. gitu ya. Pokoknya cari pengalaman sebanyak-banyaknya begitu ya. Kalau dari Mas Ilham ada tambahan? Tambahan apa Mbak ya? Semua sudah disampaikan sama Mas Akmal sih sebenarnya. Tapi cuman Sehati ya pemikirannya ya. Sehati. Tapi cuman buat turnamen-turnamen yang akan kita kejar nanti, itu salah satunya nanti kita juga ada target yang buat salah satu buat ngembangin klub juga sih sebenarnya di situ. Jadi nggak cuman kita datang ke sana terus mentah anak-anak turnamen selesai, enggak. Jadi kita tetap ada tujuan di sana. Salah satunya di situ juga. Nanti untuk selama 1 tahun ini beberapa kota insya Allah nanti kita ikuti turnamennya. Salah satu peaknya itu di Sirnas Bali. Sirnas Bali ya. Jadi di AIRI nanti mungkin kalau orang-orang nanya, aduh masuk AIRI cuma turnamennya lokal-lokal, enggak, kita bisa berangkat ke Sirnas, sebenarnya kita Iya. salah satu percaya dirinya di situ. Nggak kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng. Jadi di situ. Yang kata Mas Akmal tadi kita nggak sombong atau nggak, wah kita merasa top dan lain-lain, enggak. Tapi kan salah satu bagian dari proses di situ supaya anak-anak itu berkembangnya bagaimana. Jadi nggak cuma memikirkan kita sendiri sebagai pelatih, klubnya berkembangnya kayak gimana, tapi cuma atlet-atletnya nanti jenjang karirnya juga tahu stepnya itu kemana. Ini betul. Turnamen di kelasnya nasional, turnamen kelasnya lokal. Berarti juga ini melatih atlet untuk berpikir jangka panjangnya gitu ya, jenjang karirnya nanti seperti apa begitu ya. Wah luar biasa sekali loh, nggak terasa nih Sahabat Bulu Tangkis, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak soal klub baru yang berkembang cukup pesat ya di Kabupaten Malang, yaitu PB AIRI. Nah mungkin sebelum menutup nih Mas Ilham dan juga Mas Akmal bisa memberikan harapan, kesan, pesan atau mungkin ajakan ke Sahabat Bulu Tangkis yang ada di rumah untuk bisa masuk nih ke klub PB AIRI. Kalau untuk harapan yang pasti kita untuk saat ini dan seterusnya insya Allah kita support terus untuk segala program dari PBSI Kabupaten Malang, salah satunya di situ. Terus yang kedua harapan yang kita inginkan pasti dengan berkembangnya klub itu nanti bisa membawa atlet-atlet yang tingkatannya udah nggak lokal lagi, Jawa Timur itu sudah masuk nasional. Harapannya di situ. Dan mungkin yang terakhir dari saya harapannya itu tidak jauh-jauh dari perkembangan klub Mbak ya. Berbicara soal jenjang karirnya atlet nanti mungkin bisa dibantu untuk PBSI atau beberapa pihak terkait nanti bisa dibantu untuk jenjang karirnya di setiap klub sama di jenjang karir atlet berikutnya. Harapannya seperti itu sih Mbak. Oke, luar biasa. Dan mungkin Mas Akmal ingin memberikan kalimat ajakan begitu untuk Sahabat Bulu Tangkis promosi aja Mbak ya. Iya. Betul. Oke, jadi yang mau gabung ke AIRI nggak usah takut masalah pelatihan dan lain-lain ya. Kita di sini ya tadi sudah diobrolin lah sama Mbak Taris. Taris. Santai gitu ya, tadi ya. Udah diobrolin gimana sih pelatihan seperti apa di AIRI itu seperti apa. Kita ngerti karakter anak-anak dan lain-lain. Kita juga memposisikan sebagai teman dan lain-lain. Jadi nggak usah takut masuk di AIRI, dan klub AIRI juga tanggung jawab masalah karir kedepannya atlet seperti apa. Kita juga berusaha menata. Ya bagi atlet yang melihat YouTube ini, lihat podcast ini, monggo kalau tertarik ingin gabung silahkan. Kami PB AIRI terbuka lebar untuk kalian semua. Luar biasa. Tidak hanya atlet ya, tapi juga rekan-rekan yang mungkin tertarik dengan olahraga bulu tangkis juga bisa ikutan ya Mas ya. Dari segala umur ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ilham dan juga Mas Akmal sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Amin. Dan juga lancar apapun yang menjadi target dan tujuan dari PB AIRI. Nah, Sahabat Bulu Tangkis, berakhir sudah kegiatan podcast kita di episode kali ini. Dan jangan lupa untuk terus pantengin akun sosial media kita, yaitu di
Instagram PBSI Cup Malang _official dan juga di YouTube kami PBSI Cup.Malang official untuk mengetahui episode-episode menarik selanjutnya. Saya Taris pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.